Sekarang, mari kita singgah ke negara ini, negara yang dapat julukan negara yang berlimpah susu dan madunya, yaitu Israel. Tangkai kurma, orang benar akan bertunas, seperti pohon kurma, dan mekar seperti pohon aras di Lebanon. Pohon yang ditanam di bait Tuhan akan tumbuh, di pelataran Allah kita. Bahkan di usia tua, mereka masih berbuah, montok dan segar. Dalam rencana Tuhan, pohon kurma secara ajaib, tumbuh di padang gurun. Di gurun yang kering dan berpasir, pohon kurma yang masih hidup tidak akan segera bertunas untuk waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun biji kurma akan tumbuh ke bawah, mencari dan menuju air yang tersembunyi di bawah, tumbuh lebih besar dan lebih kuat di akarnya. Faktanya, sebagian besar biji kurma yang ditanam oleh penduduk setempat, akan sengaja ditekan dengan batu yang cukup besar, agar aman dari badai gurun sesekali. Jadi kurma akan terus naik dan turun. Ketika saatnya tiba, sebuah momentum muncul. Kuncup-kuncup pohon kurma akan menggelinding di atas batu. Tempat ia berada dan tumbuh dengan cepat dan tidak lagi digoyahkan oleh badai apapun untuk terus berbuah sampai tua. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa madu pada waktu itu digunakan untuk merujuk pada sirup yang terbuat dari jus pohon kurma. Pada zaman pra-Kristen, tanaman ini menjadi simbol kemenangan militer. Pohon palem telah menjadi lencana kemuliaan karena batangnya tidak menahan tekanan. Walau sebuah beban jatuh di atasnya. Pohon palem juga merupakan simbol kemenangan Kristen atas kematian. Menunjukkan pohon palem sebagai simbol kemenangan dalam pertempuran antara roh dan daging. Ini dapat diterapkan secara khusus untuk para martir. Martir dipahami sebagai orang-orang yang mati karena mempertahankan kebenaran Kristus, dan itu tentu juga termasuk semua pengikut Kristus yang telah mematikan kedagingan, atau manusia lama mereka. Seringkali, kita manusia ingin sukses dengan cepat dan kemudian jatuh dengan cepat melalui badai kehidupan. Tuhan ingin kita, anak-anaknya, menjadi seperti pohon kurma. Mazmur adalah lagu tentang hari Sabat, hari istirahat Tuhan. Tuhan ingin kita di hari perhentiannya untuk melihat ke belakang dengan bangga dan syukur pada kehidupan kita. Setelah dengan tekun melewati pendewasaan, kita untuk datang dari air kehidupan, menjadi tempat naungan dan penunjuk jalan kehidupan. Dan terus menghasilkan buah kekal, memenuhi rencana kerajaannya. Pohon yang bahasa ilmiahnya adalah Phoenix dactylifera L, dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kurma, dan dalam Alkitab bahasa Indonesia juga diterjemahkan berkali-kali karena palem ini. Bersama dengan sepupunya kelapa, termasuk dalam famili Arecaceae. Saat ini, pohon kurma banyak ditanam bahkan dalam skala besar, terutama karena buahnya yang sangat berguna dan berharga. Namun, perjuangan pohon kurma untuk tumbuh di padang gurun hingga berbuah adalah cerminan sejati dari kehidupan yang dimaksudkan pemazmur dalam ayat di atas. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, janji Tuhan kemudian terus diulangi kepada seluruh Israel. Dari lahir dan batin, Tuhan berkata, "Aku telah turun untuk melepaskan dari tangan orang Mesir, dan bawalah mereka keluar dari negeri ini ke negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah susu dan madunya." Kemudian aku melihat, lihatlah, banyak orang, dari setiap bangsa, suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, mengenakan jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Mereka yang mengenakan jubah putih dan memegang telapak tangan adalah orang-orang saleh yang telah mengatasi kesengsaraan dan penganiayaan. Sekarang mereka berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan. Karena pertumbuhan, kekuatan, kegunaan, keindahan dan semua kelebihan pohon ini sangat dianggap sebagai pohon ratu. Gambar pohon ini memenuhi bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan di semua dinding rumah, dia mengukir ceri, pohon palem dan bunga terbuka, baik di dalam maupun di luar. Melambai-lambaikan daun palem adalah praktik umum, bahkan diperintahkan oleh Tuhan, untuk dilakukan selama perayaan nasional di Israel. Pada hari pertama kamu akan mengambil buah, dari setiap pohon yang baik, buah dari pohon korma, dan dari cabang-cabang yang lebat dan dari pohon korma, dan kamu akan bergembira selama 7 hari. Kemudian mereka membentangkan pakaian mereka, di jalan dan memakai cabang-cabang hijau, termasuk cabang-cabang palem, berseru kepada Raja segala raja, untuk memasuki Yerusalem melalui gerbang emas timur. Mari kita semua seperti pohon palem di seluruh negeri ini, terus melambai dan merentangkan telapak tangan ke langit,
mempersiapkan jalan melalui gerbang timur emas ini, untuk kedatangan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sangat penting bagi kita semua, untuk menyadari bahwa, semua hari raya yang Allah perintahkan, kepada bangsa Israel adalah, nubuatan yang digenapi dalam kehidupan Kristus, atau akan digenapi kembali pada kedatangan Kristus. Selama kunjungan kenabian Allah sebelum Paskah, dari Betania, Yesus pergi ke Bait Allah. Ketika orang banyak yang datang untuk merayakan pesta itu mengetahui bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka berlari keluar untuk menemuinya dengan daun palem dan berteriak. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.